Pemirsa, seiring dengan berkembangnya atau pertambahan usia, pastinya proses penuaan itu tidak bisa untuk kita hindari ya. Ada beberapa orang itu yang mengatakan yang namanya manusia itu pastilah menua. Kalau seandainya nggak menua, namanya vampire ya pemirsa ya, seperti yang kita lihat di film-film ya. Nah tapi caranya adalah bagaimana sih sebenarnya kita ini bisa menua atau istilahnya aging gracefully. Menua tapi tetap tampak menarik. Ternyata ada kaitannya loh dengan imunitas tubuh. Baru tahu pemirsa, saya juga baru tahu dan akhirnya penasaran nih. Apa sih kaitan penuaan dini dan juga imunitas tubuh? Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas tips untuk pencegahan penuaan dini dengan menjaga imunitas tubuh. Sudah hadir bersama dengan Alia, ini dokternya pada pagi hari ini pemirsa, saya itu sempat amazed banget ya. Kalau seandainya Anda menonton ada salah satu film ya yang diputar di layar lebar, ada nama judulnya The Curious of Benjamin Button, di mana di situ ditampilkan Brad Pitt ya yang bertambah usia tapi bertambah muda. Ini mungkin bisa menggambarkan dokter ini. Ada Dr. Haji Dedi Hartanto, beliau adalah dokter praktisi imunologi dan juga anti-aging. Kita bertanya kepada sumber yang tepat pada pagi hari ini pemirsa. Saya menyapa dulu Dr. Dedi ya pemirsa. Selamat pagi Dr. Dedi. Selamat pagi Mbak Alia, sehat selalu. Sehat selalu dok. Ya. Beneran loh Dr. Dedi, ini kalau seandainya menjadi praktisi anti-aging dan juga imunologi ini tepat sekali dok. Wah, karena ya. kalau seandainya pemirsa lihat ya dari dekat seperti saya melihat dari dekat Dr. Dedi ini wajahnya itu tidak ada kerutan. Jadi dok kalau seandainya bilang usia saya masih 30 tahun itu pasti percaya kok dok orang-orang. Alhamdulillah. Dok, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar tips untuk pencegahan penuaan dini ya dok ya dengan cara menjaga imun tubuh. Ini sebenarnya menarik sekali untuk menjaga imun tubuh juga ya dok ya. Tapi mungkin Dokter Dedi bisa menjelaskan dulu ya sebagai start awal kepada kita semua di sini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penuaan dini itu dokter? Silahkan. Baik, terima kasih ini selamat pagi para pemirsa semua yang hadir. Sebenarnya penuaan dini itu adalah satu proses di mana kita itu lebih terlihat menua dari usia kronologisnya. Jadi kita usia kronologis itu usia yang ada di KTP itu. Oke, itu usia kronologis. Ya, jadi usia kronologis itu usia yang di KTP. Jadi kalau kita lebih awal daripada usia yang seharusnya jadi lebih awal menuanya, itu yang dinamakan penuaan dini. Oke, itulah ya yang dinamakan penuaan dini. Zaman sekarang banyak loh dok, biasa itu dedek-dedek gemes gitu ya dok ya, umurnya masih 20 tahun, tampilannya kayak 35 tahun dok. Ada ya dok ya zaman sekarang seperti itu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya, apakah proses penuaan itu bisa dicegah dokter? Zaman sekarang kan kita itu sebenarnya terutama wanita ya pemirsa, kita itu berlomba-lomba supaya selalu tampil awet muda atau forever young. Senang banget ya kalau seandainya kita pergi keluar gitu dok, yang sebenarnya statusnya adalah ibu dipanggilnya mbak, kayaknya tuh udah, wah dunia itu berasa berputar gitu dok. Betul. Nah bisa nggak sih dok sebenarnya proses penuaan itu dicegah dokter Dedi? Iya mbak. Jadi sebenarnya yang mengenai usia itu kan ada usia kronologis. Itu usia yang akan terus berlanjut dan tidak bisa dirubah. Karena itu namanya kan proses alami akan terjadi terus. Tapi ada namanya dengan usia biologis. Nah, jadi kita harus tahu usia biologis itu adalah berdasarkan dari perhitungan kematangan secara biologisnya. Itu berbeda dengan usia kronologis yang kita ada di KTP tadi itu. Kalau usia kronologis itu usia yang ada di KTP. Kalau usia biologis itu adalah sebenarnya usia yang berdasarkan dari kematangan secara fisiologisnya, secara biologisnya. Itu yang dimaksud dengan usia biologis. Itu bisa berbeda nggak sih dok sebenarnya dengan usia kronologis itu dengan usia biologis itu bisa berbeda kah dokter? Sebenarnya bisa. Jadi tergantung dari banyak faktor ya. Jadi faktor yang menentukan orang itu menjadi lebih tua atau lebih muda itu kan banyak faktor. Salah satunya faktor intrinsik, faktor yang ada di dalam tubuh kita, yaitu genetik, hormon, terus ras. Jadi ada beberapa ras yang memang cenderungnya lebih tua. Seperti mungkin kalau kita lihat orang Eropa atau orang Amerika dibanding orang Indonesia, mereka jauh lebih kelihatan tua karena iklim mereka kan 4 musim. Jadi banyak sekali terpapar dengan masalah kekeringan di kulit.
Oke. Ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan iklimnya tropis. Nah, kita bersyukur sebenarnya dengan iklim tropis ini membuat kita itu mudah berkeringat ya. Iya. Cuman masalahnya sekarang kan orang berkeringat ini hanya karena makan saja. Iya, makan bakso, Iya. lomboknya banyak banget, Dok. Betul, tapi bukan karena dengan aktivitas fisik yang sehat seperti olahraga, seperti itu. Makanya ya, Dok ya, kadang kalau seandainya kita lihat ya pemirsa di TV, kadang kita lihat tuh bintang-bintang Hollywood, wah cakep banget ya, gila nih, keren banget, mukanya ganteng, mukanya cantik. Giliran kita lihat mungkin usia mereka baru saja let's say 42 tahun, kok kelihatan sudah lebih tua ya daripada kita-kita yang orang Asia di usia 42 tahun. Nah ternyata ini ada alasannya pemirsa. Musim atau mungkin iklim itu menjadi salah satu penyebab mungkin penuaan dini terutama pada tampilan atau mungkin pada garis-garis pada wajah Anda pemirsa. Nah beruntunglah kita orang-orang ya yang tinggal di iklim tropis. Jadi lebih gampang untuk berkeringat. Kalau seandainya udaranya dingin, itu susah untuk berkeringat, kulitnya jadi lebih kering, dan pastinya proses penuaan dini lebih gampang untuk terjadi. Pemirsa di rumah, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dedi seputar proses penuaan dini ya pada wajah, dan ternyata ini ada kaitannya dengan sistem imun tubuh. Nah ini kita belum gali lebih dalam lagi ya, kita kayaknya akan bahas lagi nanti lebih lanjut lagi, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, beberapa statement saya suka baca ya di sosial media yang seliweran nih. Suka bilang katanya, ya kalau seandainya kita itu tidak bisa menua, itu sebenarnya adalah salah satu hal yang bahaya ya. Justru kalau seandainya kita bisa menua, itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Nah, yang menjadi PR-nya sekarang adalah bagaimana nih cara kita supaya bisa menua dengan istilahnya istimewa ya, dengan tetap menarik. Nah, tadi Dr. Dedi sudah menjelaskan ternyata ada usia biologis dan juga ada usia kronologis. Ini Anda juga pasti baru tahu ya. Kalau usia kronologis itu adalah usia yang biasanya tertera di KTP, usia asli. Tapi kalau usia biologis mungkin sajakah ini terkait dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda. Nah ini bagaimana? Kita langsung kembali lagi kepada Dr. Dedi ya pemirsa. Sambil saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dedi di sini bisa via WhatsApp pemirsa. Jangan lupa untuk cantumkan nama, usia Anda berapa dan juga lokasi Anda di mana dan pastinya dengan pertanyaannya. Karena memang ini Dr. Dedi ini memang pakar anti-aging dan pakar untuk imunologi ya dok ya. Iya, betul. Nah dokter ini boleh dijelaskan kembali kepada pemirsa dok tentang usia biologis dan juga kronologis. Tadi ketika kita jeda soalnya Dr. Dedi itu sempat ini jelaskan ke saya, kronologis itu nanti ada fase-fasenya, katanya seperti itu. Wah, boleh nih dok, menarik, boleh dong dok dijelasin kembali kepada pemirsa di rumah dok. Iya, baik, terima kasih Mbak Alia. Ini saya mau jelaskan nih pada pemirsa semua ya. Jadi fase-fase dalam usia kronologis itu ada 3 fase sebenarnya. Jadi fase yang pertama adalah fase subklinik ya. Iya. Fase subklinik itu biasanya pada rentang usia 25 sampai 35 tahun. Oh, subklinik itu Iya, namanya. subklinik. Ya. Nah, ini yang usia yang katakanlah sebenarnya kalau dari penampakan fisik itu tidak terlihat penuaannya pada usia kronologis ya. Tapi sebenarnya sudah ada terjadi penurunan hormon. Hormon estrogennya menurun, testosteronnya juga sudah mulai menurun ya. Nah, terus hormon pertumbuhan juga sudah mulai menurun, seperti itu ya. Jadi itu usia di fase subklinik. Oke. Nah, jadi kliniknya tidak terlihat, jadi kelihatannya masih oke, jadi orangnya masih pede nih. Iya, 25 sampai 35 tahun ya dok. Jadi dia merasa oke-oke aja, tapi dia harus tahu bahwa ini bisa saja terjadi penuaan kalau kita tidak atasi. Terus ada lagi yang kedua adalah fase yang di tengah ya, namanya fase transisi. Fase transisi ini usia antara 35 sampai 45 tahun. Oh, itu masa transisi? Iya, Oke. masa transisi. Nah, usia masa transisi ini biasanya hormon-hormonnya juga sudah mulai menurun 25%, Mbak.
Jadi seperempat daripada kemampuan hormon yang optimal itu sudah menurun. Dan akibatnya apa ya? Pada usia 35 tahun mungkin sudah ada 1-2 uban gitu ya, atau kulitnya mulai kering, atau rambutnya mulai penipisan seperti itu ya. Jadi, itu di usia berapa, Dok? Di usia 35 sampai 45 udah mulai tahun. itu ya, Dok ya? Sudah mulai. Oke. Dan yang terakhir adalah fase klinik ya. Nah, kalau fase klinik itu usia di atas 45 tahun. Jadi kalau kita sudah usianya 45 tahun ya juga harus tahu bahwa penurunan dari fungsi-fungsi yang organ tubuh itu sudah mulai menurun sampai di atas 50%. Nah, itu yang kita harus jaga sebenarnya. Jangan sampai dia penurunannya justru malah mendekati 100%. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Bukan masalah di penampilan, tapi juga masalah di kesehatan. Nah, ini dia sebenarnya yang menarik ya pemirsa. Mungkin Anda selama ini mendengar bahwa wah, proses penuaan dini ini kaitannya hanya dengan kulit wajah saja. Tapi ternyata tidak ya, Dok ya. Iya. Ini juga ada kaitannya dengan masalah kesehatan atau mungkin apa sih organ-organ yang ada di dalam tubuh Anda. Mungkin itu termasuk juga sel-sel tubuh ya, Dok ya. Jadi kalau seandainya selama ini Anda merasa bahwa proses penuaan dini itu hanya dari kulit wajah aja, nggak apa-apa lah ya. Kita gas aja nih untuk perawatan kulitnya gitu ya. Mungkin ada yang terbaru facelift seperti itu ya, Dok ya. Tapi ternyata bukan hanya itu pemirsa. Ini juga terkait dengan organ-organ dan juga sel yang ada di dalam tubuh Anda. Boleh dong, Dok, cerita lagi, Dok, tentang kalau seandainya proses penuaan dini yang terjadi itu ya, Dok ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita? Kalau seandainya tadi Dokter Dedi jelaskan pada penampilan ya, Dok ya. Pada kulit wajah yang mungkin agak mengendur, ada kerutan-kerutan halus gitu ya, Dok ya. Terus tambah kering, ada uban juga satu persatu dan rambut semakin menipis. Tapi apa, Dok, kira-kira yang terjadi pada tubuh kita? Karena ini kan terkait dengan imun badan juga nih. Dokter Dedi kan ini praktisi dan memang spesialis untuk imunologi. Kita pengen tahu sih, Dok, apa sih yang terjadi pada tubuh kita? Jadi begini, Mbak ya, pada prinsipnya kan kita ini kan isinya adalah sel-sel hidup ya. Nah, sel-sel hidup di dalam tubuh kita itu bermacam-macam, kompleks ya, berdasarkan spesifikasinya. Jadi dia punya kekhususan ya di dalam sel kita itu. Nah, sebenarnya dalam kalau kita berbicara masalah terminologi kedokteran yang kaitannya dengan imunologi, itu sebenarnya ada sel imun kita yang untuk body defense ya. Jadi perlindungan. Jadi perlindungan kita itu ada 3 lapis sebenarnya, Mbak. Ya, lapis pertama itu yang kita paling banyak lihat itu di kulit. Kulit, terus mukosa mulut itu ya. Jadi kan di dalam mulut itu ada lapisan namanya mukosa, itu juga untuk perlindungan. Terus air mata, jadi di sekitar mata itu juga ada mukosa, itu untuk perlindungan. Jadi semua perlindungan itu sebenarnya harus dijaga, penting. Kenapa? Karena nanti ya itu resikonya kalau sel-sel imun yang ada di sekitar permukaan kulit itu tidak dijaga, resikonya maka penuaan itu akan lebih cepat terjadi. Karena apa? Ada rawan proses infeksi. Jadi nanti kalau misalnya kulitnya kering atau mudah mengelupas ya, karena mungkin kita juga terlalu banyak di kegiatan yang outdoor. Kita tidak memberikan pelembab dan sunblock yang cukup. Nah, itu perlindungan kulitnya kan menjadi berkurang. Nah, akibatnya nanti sel-sel imun kita yang untuk pertahanan tubuh yang paling di luar itu menjadi terganggu fungsinya. Nah, kalau sudah terganggu, ada robek, mungkin ya kulitnya ada luka. Nah, itu sel-sel imun kita itu juga akan teraktivasi, Mbak. Nah, untuk apa? Untuk berusaha melindungi lagi. Jadi ada tahap kedua. Jadi tahap pertahanan tubuh itu ada 3 tahap yang saya bilang tadi. Yang kedua ini nanti yang bekerja kalau sudah ada perlukaan di permukaan tubuh kita. Kan, seperti itu. Kalau misalnya usus gitu ya, ususnya ada karena kita tidak melindungi kuman yang di usus itu bisa terjadi juga ada perlukaan dan akhirnya nanti yaitu sel yang kedua akan bekerja. Nah, sel yang kedua ini adalah sel yang namanya sel innate atau sel bawaan, sel alami yang kita punya. Nah, itu sel alami kita itu akan menyerang. Nah, ketika dia tidak mampu untuk menyerang, ya, dia akan terjadi gangguan. Nah, itu akan nanti yang ketiga prosesnya sel imun yang lebih kuat, yang lebih spesifik, namanya imun adaptif, ya, yang dia melindungi tubuh paling akhir. Itu kalau kita tidak pelihara juga akan jebol nanti. Nah, jebolnya nanti apa? Perlindungan tubuh kita menjadi kalah.
Nah, kalau kita sudah kena penyakit dan sebagainya ya, misalnya kena diabetes mellitus gitu ya, karena pola hidup yang salah atau mungkin dia ada luka di ususnya dan sebagainya. Nah, itu akan timbul proses penuaan yang lebih cepat dibanding sebelumnya. Jadi kita itu harus menjaga keseimbangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, termasuk yang paling penting ya sel imun itu tadi. Saya itu sempat tahu ya, Dokter Dedi, katanya kalau seandainya seseorang yang memiliki gula atau mungkin gula tinggi, gula darahnya itu tinggi, katanya mereka cenderung terlihat lebih tua daripada usianya. Saya sempat baca ada banyak artikel yang mengatakan seperti itu. Dan akhirnya kecenderungan orang-orang pada zaman sekarang yang mungkin mereka tidak memiliki keluhan dengan gula darah yang tinggi atau tidak memiliki keluhan diabetes, mereka itu lebih memilih untuk menghindari gula, katanya begitu. Dan dipercaya katanya gula itu adalah salah satu penyumbang terbesar untuk penuaan dini. Saya mau bertanya, dokter, kan selama ini kalau seandainya kita baca artikel, kita nggak tahu ya pemirsa itu valid atau tidak informasinya. Lebih baik kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Saya mau tanya kepada Dokter Dedi, itu betul nggak sih dok yang dikatakan bahwa gula itu menjadi penyumbang terbesar untuk penuaan dini? Kita bukan katakan pada kulit saja ya pemirsa, tapi juga pada kesehatan tubuh kita sendiri. Bagaimana Dokter Dedi? Ya. Baik Mbak Ailia, ini suatu statement yang menarik sebenarnya ya untuk disampaikan ke masyarakat bahwa sebenarnya gula itu sumbernya tidak hanya dari makanan yang manis saja ya. Oke. Nah, jadi yang kita minum misalnya kopi atau teh manis begitu saja, tapi gula itu bisa jadi dari produk-produk olahan Mbak. Jadi seperti kayak kita itu permen ya? Permen, terus atau misalnya ayam itu dibuat nugget, itu kan itu ada ini juga, itu ya? sebenarnya ada tepung, keterlibatan tepung di dalam pengolahan itu, jadi makanan yang diolah itu bisa menghasilkan kadar gula yang tinggi. Oke. Nah, kadar gula yang tinggi ini sebenarnya menarik, ada beberapa penelitian ternyata kalau kita kebanyakan gula yang masuk di dalam tubuh kita, termasuk makanan yang diproses dengan temperatur tinggi, seperti kita itu suka makan sate ya, tapi satenya itu dibakar terlalu gosong. Iya. Itu justru nanti timbul terjadi proses glycation namanya. Glycation itu adalah sebenarnya akan membuat reseptor di dalam sel tubuh kita itu, kalau kita itu misalnya punya kecenderungan untuk menangkap gula yang tinggi, itu akan menjadi lebih kuat. Jadi tubuh itu ada ikatannya Mbak. Iya. Nah, kita ada penerima, ada reseptornya, dan glycation ini akan diikat oleh reseptor tersebut. Nah, akibatnya apa? Nanti kalau ini sudah diikat, ini akan mencetuskan sinyal-sinyal imun lagi, Mbak. Jadi sinyal imun kita itu akan dipanggil. Jadi untuk meneruskan kepada inti sel, yang inti sel itu ada faktor transkripsi namanya ya, kalau secara biologi molekuler itu namanya NF-kappa B, itu nanti akan teraktivasi juga. Nah, teraktivasi itu yang bahayanya apa? Dia akan memperkuat ikatan itu tadi, ikatan antara gula tadi dengan reseptornya. Nah, kalau ikatan ini memperkuat, akibatnya apa? Akan terjadi apa? Dia akan mengeluarkan sel imun namanya sitokin yang proinflamasi. Nah, ini akan berakibat fatal karena sitokin proinflamasi adalah suatu sinyal di dalam komunikasi sel tubuh kita. Ya, itu sinyalnya itu banyaknya keterlibatan dari sel imun kita. Itu akan memanggil sel-sel yang ingin merusak. Ya, sifatnya ingin merusak karena dia ingin mengeliminasi, tapi yang dirusak malah tubuhnya dia sendiri. Nah, kalau tubuh kita dirusak dengan sendirinya kan akibatnya apa? Proses penuaan lebih cepat terjadi. Nah, jadi saran saya kalau bisa kita jangan banyak terlalu konsumsi yang produk gula, terutama gula yang melalui proses pengolahan. Nah, jadi kalau bisa kita kalau misalnya makan daging gitu ya, jangan sering dikasih daging dikasih tepung terus digoreng ya dengan panas yang tinggi. Itu justru nanti akan akibatnya yaitu tadi ikatan gulanya akan menjadi lebih kuat di dalam tubuh kita. Jadi benar itu adanya ya dok ya, yang kalau seandainya kita selama ini membaca ada artikel yang mengatakan gula itu bisa menyebabkan proses penuaan dini itu lebih cepat untuk terjadi ya pemirsa. Dan penuaan dini ini bukan hanya pada tampilan wajah saja, tapi pada organ dalam tubuh kita, pada kesehatan tubuh kita itu pengaruhnya luar biasa sekali. Apalagi nih kalau seandainya di bulan puasa kita kan identiknya
minum yang manis-manis ya pemirsa ya. Kalau seandainya buka puasa harus minum yang manis sebaiknya kan untuk menetralkan atau mengembalikan kadar gula darah kita ya. Dan juga kalau sahur gitu kadang ada tuh anak saya tuh dok kalau seandainya sahur harus makan roti Mariam dulu dok gitu loh. ya. Habis makan nasi makan roti Mariam dulu dia dikasih susu gitu dikasih keju. Kalau pas buka puasa tetap harus ada tuh makanan roti-roti yang manisnya. Tapi memang sudah sebatas itu saja manis-manisnya udah hanya sebatas itu aja. Kalau untuk minuman-minuman kemasan yang manis dia nggak terlalu gitu, cuma hanya untuk makanan kue-kue aja gitu loh pemirsa. Silakan pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dedi seputar proses penuaan dini ya, dan bagaimana sih cara kita untuk tipsnya ya supaya jangan sampai terjadi proses penuaan dini dan apa sih kaitannya dengan menjaga imunitas tubuh. WhatsApp pemirsa ya, jangan lupa nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Akhir-akhir ini apakah stres pemirsa? Stres ya, mungkin mikirnya aduh di bulan puasa ini kan memang segala sesuatu itu lebih slowing down. Bener ya? Dan akhirnya yang tadinya mungkin usaha bisa bisnis A, B, C sama temen, akhirnya di bulan puasa ini memang segala sesuatu harus slowing down karena memang kita fokus lah untuk beribadah. Atau mungkin di rumah juga stres ya, udah nyiapin makanan untuk buka puasa, ada aja gitu yang dicacat sama orang rumah, ini kurang asin lah, kurang enak lah, kurang sedap, akhirnya aduh kepikiran stres. Nah katanya ya pemirsa kalau seandainya stres itu ya bisa mengakibatkan penuaan dini juga. Ada kan yang suka bilang jangan stres-stres sis, nanti bikin cepet tua. Apa sih sebenarnya kaitannya stres dengan cepat tua dan juga stres yang katanya bisa bikin imun tubuh jadi drop. Saya langsung bertanya lagi kepada Dr. Dedi. Bagaimana dok kalau seandainya dibilang katanya stres itu bisa bikin cepat tua, terus kalau seandainya stres itu katanya bisa bikin imun tubuh jadi drop. Itu sebenarnya kaitannya apa dokter? Bener nggak sih? Atau itu cuman omongan-omongan sesaat aja gitu dokter? Bener nggak sih sebenarnya? Iya, jadi begini ya Mbak. Memang problem kehidupan tuh orang stres tuh kan tidak bisa selalu bisa diatasi ya. Padahal stres itu sebenarnya adalah picuan dari emosional kita, ya karena kita tidak mampu mengatasi masalah, akhirnya stres itu akan timbul ya. Nah, di dalam tubuh kita itu ada suatu konsep ya di ilmu kedokteran yang namanya psikoneuroimunologi. Ya. Jadi kalau kita ada gangguan di psikis, tentu secara tidak langsung itu akan mempengaruhi persarafan kita. Nah, padahal persarafan di dalam tubuh kita, di otak, di organ-organ kita, itu sebenarnya dia harus dijaga supaya fungsinya tetap normal. Nah, sel-sel imun kita ini mempunyai pengaruh di situ untuk menjaga supaya sel imun kita itu tetap normal. Jadi ketika kita lagi stres, tegang gitu ya, jadi pengaruhnya pada otak juga. Nah, otak ini ada persarafan-persarafan yang perlu untuk direlaksasi. Nah, itu yang kadangkala poin-poin yang terjadi sehingga akhirnya penuaan dini itu akan lebih cepat timbul pada orang yang dengan kondisi stres. Karena sel imun kita ya itu tadi seperti yang saya bilang konsepnya. Jadi dia akan cenderung dikeluarkan sinyal ya. Jadi kita itu ada komunikasinya kalau sel imun itu. Jadi kalau misalnya Mbak Alia sama saya ini kan komunikasinya bicara nih. Tapi kalau misalnya nih Pak Satpam dengan Pak Satpam yang lain itu komunikasinya kan melalui HT, walkie-talkie ya. Itu sebenarnya komunikasi sel. Jadi kita tuh sama sebenarnya punya komunikasi. Jadi kalau ada stres di dalam tubuh kita, ada sesuatu damage ya, ada satu kerusakan, nggak tahu itu di sel mana, bisa di sel otak, di sel organ yang lain, itu sel imun kita mengeluarkan sinyal. Nah, sinyal itu untuk apa? Ya itu tadi bisa mendorong yang baik atau mendorong yang jelek. Kalau yang jelek itu biasanya sinyal-sinyalnya itu
bersifat peradangan. Jadi inflamasi atau peradangan. Jadi mulai adalah gitu ya kayak keluhan-keluhan sakit. Begitu ya dok ya kalau seandainya memang imun tubuhnya ini mulai drop. Saya juga ini terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya sih dok. Mungkin kita sama-sama harus mengetahui sih pemirsa. Apa sih tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita ketika memang imun tubuh kita ini drop? Oke lah, selama ini kita berusaha untuk menjaga imun tubuh ini tetap stabil gitu ya dok ya. Dengan apapun lah itu caranya, mungkin mau shopping ya, berhura-hura, foya-foya, terserah lah ya dok ya. Tapi mungkinkah ada sinyal yang diberikan oleh tubuh ketika memang imun tubuh kita ini lagi drop? Sinyalnya seperti apa itu dokter Dedi? Iya. Jadi kalau tubuh kita mulai drop itu biasanya sinyal yang terlihat di secara fisiknya itu biasanya orang itu akan timbul meriang atau demam. Demam itu udah tanda ya? Iya, tanda. Salah satu tanda bahwa tubuh kita mulai terjadi gangguan. Jadi tubuh ini memang diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu kelebihan untuk mendapatkan memberikan respon yang secara awal ya. Jadi kalau kita misalnya ada tsunami gitu kan ada deteksi dininya gitu. Nah, deteksi dininya itu kalau di dalam dunia sel tubuh kita itu namanya sinyal-sinyal inflamasi. Nah, salah satunya itu panas ya. Terus dia juga akan kemerahan, mungkin wajahnya agak kemerahan gitu ya. Terus ada mungkin benjolan, kelenjar getah bening. Biasanya di sini-sini itu mulai ada pembengkakan gitu ya. Itu ketika imun tubuhnya drop ya dok ya? Ketika kita imunnya drop, sel-sel imun kita bekerja untuk teraktivasi, untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Ada yang spesifik, ada yang non spesifik. Kalau yang non spesifik itu yang biasanya yang memang secara alami dia akan meronda di dalam sel atau jaringan tubuh kita. Jadi sel imun kita itu ada yang tugasnya seperti patroli gitu, Mbak. Oh iya, oke. Keliling gitu ya. Keliling, namanya NK cell. Jadi natural killer cell ini adalah sel alamiah tapi punya fungsi untuk keliling, meronda. Dia begitu ada sesuatu masalah di dalam tubuh kita, dia akan berusaha mengeliminasi. Apalagi itu suatu infeksi ya. Kalau infeksi dia akan langsung melakukan proses fagositosis atau ditelan supaya nanti bisa infeksinya atau sel yang terinfeksi itu menjadi hilang gitu ya, tereliminasi. Nah dok, kalau seandainya kita untuk menjaga atau menaikkan sistem imun tubuh kita, zaman sekarang itu katanya kan banyak ya, ini istilahnya kalau kita kenal itu pemirsa adalah healing tipis-tipis. Kalau saya sih suka nonton film horor gitu ya dok ya, atau nonton yang komedi-komedi yang lucu gitu, yang receh-receh, itu kayaknya langsung naik deh imun tubuhnya. Nah tapi bagaimana dengan nutrisi? Nutrisi apa saja nih yang bisa kita konsumsi untuk menaikkan imun tubuh kita? Terutama di bulan puasa kan ini jam makan kita jadi agak berubah ya dok ya. Nah ini pastinya bisa menjadi salah satu pertimbangan nih buat pemirsa di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nutrisi apa saja sekiranya yang bisa dikonsumsi untuk menaikkan imun tubuh ini dokter? Iya, menarik ini Mbak ya, soalnya mengenai nutrisi ini ada satu perkembangan baru di mungkin 10 sampai 15 tahun terakhir ini ada istilah yang dikenal dengan imunonutrisi atau nutrisi yang ada kaitannya dengan peningkatan sistem imun kita. Imunonutrisi. Nah, ilmu ini sebenarnya lebih dikembangkan untuk menjaga supaya sel-sel imun kita itu selalu dalam keseimbangan. Nah, untuk dia bisa seimbang menjalankan fungsi-fungsinya, itu harus ada nutrisi yang sesuai. Ya, tidak semua nutrisi itu bisa membuat sel imun itu bekerja dengan baik. Apa saja tuh dok? Ya, jadi nutrisi yang salah satu contohnya aja ya, mungkin dari sumber makanan yang mengandung arginin sama glutamin. Apa itu dok? Arginin itu sebenarnya contohnya simple ya, dari kacang kedelai. Jadi kita bisa konsumsi ya, karena kacang kedelai itu mengandung banyak arginin. Itu salah satu asam amino tubuh yang ternyata punya kemampuan yang banyak di dalam tubuh kita. Itu misalnya kalau kita konsumsi makanan yang tepat. Terus glutamin itu juga penting, asam amino yang ternyata mempunyai fungsi yang baik karena dia sebagai prekursor atau sebelum menjadi glutathione. Ya, mungkin Mbak Alia kenal kalau orang saya mau suplementasi glutathione dok, yang ditambah kan pernah tahu ya. Nah, itu sebenarnya ada satu
zat yang sebenarnya sebelum diolah di dalam tubuh atau prekursor namanya, yang dinamakan dengan glutamin. Dan itu sebenarnya kita bisa dapatkan dari makanan yang sehari-hari kita makan. Apa dong dok makanannya? Ini saya nih kalau seandainya udah terkait dengan makanan, saya ini suka rewel dok, karena saya kalau untuk makan itu picky eater banget, sampai orang-orang sekitar saya itu ngomel-ngomel gitu ya, kayak ribet banget makannya, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, apa nih dok nutrisi-nutrisi jenis-jenis makanan apa saja? Ya, tapi kalau yang arginin tadi kan bisa didapatkan dari kacang kedelai. Tapi kalau yang glutamin ini banyaknya sebenarnya dari apa? Dari ikan-ikanan ya. Jadi ikan dari seafood ya, ikan laut. Ikan laut ya. Itu sebenarnya glutaminnya tinggi. Terus kalau dok saya nggak suka makan ikan ini dok. Atau ada yang alergi sama seafood? Iya, sama gitu. Seafood. Gimana, ada alternatif lain untuk menaikkan kadar glutamin di dalam tubuh kita? Itu bisa dengan konsumsi yogurt. Oh, yogurt. Yogurt kan banyak sekarang diproduksi yogurt di beberapa supermarket begitu. Ada yogurt yang spesifik nggak dok yang sebaiknya dikonsumsi? Karena zaman sekarang itu kita kalau mau beli yogurt aja ya, ada lagi yang bilang, mau aja minum yogurt itu kan pemanis buatannya tinggi gitu. Ya. Katanya gitu, orang itu macam-macam deh dok. Macam-macam ya. Tapi sebenarnya kalau yogurt itu yang penting dilihat ya angka kecukupan gizinya, gulanya tinggi apa enggak. Karena nanti kita mau makanan yang baik, yang mengandung glutamin tinggi, tapi ternyata kadar gulanya juga cukup tinggi. Jadi kita juga harus perhatikan itu. Dari situ, ya, karena ada sesuatu manfaat ya. Karena yogurt itu banyak penelitian ya, sebenarnya tidak hanya kadar glutaminnya saja yang bisa naik, ternyata juga dia memperbaiki keseimbangan flora normal di usus kita. Iya, untuk pencernaan. Untuk pencernaan. Nah, ini juga nanti ada kaitannya sama imun juga ini Mbak. Pencernaan itu ya dok ya? Iya. Oh, oke. Berarti memang udah paling penting juga kita dari nutrisi itu ya dokter Dedi ya, memang harus diperhatikan. Kalau seandainya Anda ini alergi dengan seafood atau ikan-ikan laut, nggak apa-apa lah dikencenginnya di yogurt gitu ya. Dan juga kan masih ada sumber-sumber protein yang lainnya ya. Salah satunya mungkin ikan-ikan yang bukan ikan laut, kayak ikan kembung gitu mungkin. Ikan kembung kan bukan ikan laut ya pemirsa gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif. Pemirsa di rumah, kami harus jeda kembali. Tapi nanti setelah kita kembali lagi, saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Tetap di Sehat Pagi. Sekarang saya mau menyapa dulu ya, ini ada yang dari jauh, dari Bogor nih Dokter Dedi, selamat pagi. Untuk HR dari Bogor dok, selamat pagi Mbak Alia, selamat pagi HR. Saya mau bertanya Dokter Dedi, saya ini HR asal Bogor, usia saya 29 tahun ya dok ya. Nah pertanyaan saya dok, apakah orang yang terbiasa bangun lebih pagi cenderung memiliki imun tubuh yang lebih baik ketimbang mereka yang terbiasa bangun lebih siang? Saya suka pertanyaan ini. Dan yang selanjutnya, apakah orang dengan imun tubuh yang baik dapat dikatakan memiliki keseimbangan kesehatan mental yang baik juga? Terima kasih. Bagus banget pertanyaannya nih, terutama buat yang hobi bangun siang nih dok. Nah ini bagaimana Dokter Dedi? Pertanyaannya dari HR ini dok. Apakah orang yang terbiasa bangun lebih pagi cenderung memiliki imun tubuh yang lebih baik ketimbang mereka yang terbiasa bangun lebih siang, dokter? Jadi begini ya Mbak Alia ya, sebenarnya permasalahannya bukan lebih pagi atau lebih siang, tapi adalah kecukupan dalam pola tidur kita. Ya. Jadi kalau kita misalnya bangun pagi, tapi sebenarnya kita hanya tidurnya tidak lebih dari 2 jam ya. Misalnya 2-3 jam karena dia ada gangguan sulit tidur misalnya. Itu juga sebenarnya tidak berkorelasi dengan dia akan lebih kuat imunnya. Ya. Justru malah dibutuhkan suatu kondisi di mana pola tidurnya itu akan lebih baik dengan asumsi kita ya, kalau dari satu polanya itu yaitu mengikuti pola tidur dalam waktu minimal 6 jam Mbak. Kalau bisa itu dalam 6 jam
kita mulai tidur bisa lebih pagi, misalnya kita jam 4 sudah bangun pagi tidak masalah, tapi kita itu mulai jam 9 atau maksimal paling lambat jam 10 itu sudah harus berangkat tidur. Ya, jadi kualitas tidur itu penting sebenarnya untuk membuat imun kita juga akan lebih bagus. Oke. Dan selanjutnya dokter, apakah orang dengan imun tubuh yang baik dapat dikatakan memiliki keseimbangan kesehatan mental yang baik juga? Ya, tadi kan saya sudah menyampaikan mengenai psikoneuroimunologi. Jadi ini terkait, ini ilmu ini sebenarnya banyak diteliti oleh para dokter. Ternyata ada kaitannya antara persarafan yang kita punya, ya, terus dengan kejiwaan kita, ya, jadi mental kita, dengan kaitannya dengan sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita itu memberikan satu hidup dengan stres yang berkurang, ya, dengan menyeimbangkan mental kita, itu justru malah bisa meningkatkan sistem imun kita sebenarnya. Iya. Jadi itu benar, artinya ada keterkaitan di situ. Jadi kalau seandainya orang imun tubuhnya baik, pastilah dia untuk keseimbangan kesehatan mentalnya juga ya dok ya. Dan memang kalau untuk tidur itu pemirsa, saya setuju sekali loh dengan statementnya Dr. Dedi ini. Ini bukan perkara kita bangun pagi atau bangun siang ya, tapi kecukupan waktu tidur itu yang paling penting. Saya sharing sedikit ya dok ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu pelajaran juga untuk kita semua. Saya setiap kali tidur, saya selalu pakai smartwatch dok. Karena di smartwatch saya itu pemirsa bisa kita lihat berapa lama sudah tidurnya pada satu malam itu. Karena memang saya betul-betul sangat menjaga jam tidur saya. Kalau seandainya saya besok nih mau syuting, terus itu mau nge-gym, mau coaching gitu ya dok ya. Saya itu setidaknya minimal bisa harus dapat jam tidur itu 6 jam tidur, itu minimal. Kalau baru dapat 4 jam, alamat nyampe rumah saya langsung tidur dok. Tidur dan kondisi handphone yang saya airplane, jadi vibrate pun nggak kedengeran gitu. Karena memang segitu pentingnya ya tidur itu, dan terutama ini ada kaitannya dengan imun tubuh ya dok ya. Karena memang kita kan nggak pengen ya pemirsa kalau ada keluhan-keluhan sakit inilah sakit itu, belum lagi katanya kalau kurang tidur moodnya jadi cranky ya dok ya. Iya, bisa. Jadi gampang ngamuk, gampang marah. Itu tipe kepribadian itu kan ada tipe kepribadian A dan B ya. Kalau A itu orangnya tidak bisa menerima masukan, suka menyalahkan orang, terus hidup dengan sesuatu yang cenderung dominan begitu. Nah, itu kita juga harus bisa membuat keseimbangan. Karena apa? Kita harus bisa beralih ke tipe kepribadian yang tipe B, ya, yang lebih mudah menerima masukan, kita tidak terlalu dominan, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu akan terjadi keseimbangan tubuh yang baik. Oke, dok, ini karena memang kita sekarang memang lagi di bulan Ramadan ya, dokter ya. Saya ingin bertanya, apakah berpuasa ya, terutama di bulan Ramadan, karena memang kita lagi puasa di bulan Ramadan ini, bisa membuat lebih awet muda dok? Ada beberapa jurnal yang saya baca katanya berpuasa atau intermittent fasting itu bisa membuat kita tampak lebih muda karena memperbaharui sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apakah berpuasa ini di bulan Ramadan bisa membuat kita tampil lebih muda dokter? Tampak lebih muda itu bagaimana dokter Dedi? Iya, ini satu pertanyaan yang menarik ya, karena ini banyak orang ingin bertanya, apakah saya puasa itu justru malah tubuh kita kekurangan energi. Nah, sehingga nanti kondisinya tubuh kita itu tidak mampu untuk melakukan aktivitas dan sebagainya, dan akan terlihat loyo kan begitu. Tapi sebenarnya ya di dalam tubuh itu ada satu mekanisme keseimbangan. Ya. Dan ini menariknya, ternyata dari puasa yang dilakukan, apalagi ini kan di bulan Ramadan ya, di mana puasanya itu kalau dihitung minimal 14 jam. 14 jam. Nah, di dalam teori puasa berjangka yang dinamakan dengan intermittent fasting ya, itu sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan berpuasa dengan minimal jarak 14 jam itu yang paling bisa ditoleransi tubuh sebenarnya. Itu ternyata mempunyai suatu manfaat yang luar biasa, Mbak. Ya. Ada salah satu profesor di Jepang namanya Profesor Yoshinori Osumi. Beliau itu pemenang Prize Nobel tahun 2016. Ya, beliau memberikan satu paparan mengenai intermittent fasting ya, atau puasa berjangka. Ternyata membuat satu proses di dalam tubuh yang namanya autofagi, Mbak. Autofagi itu seperti daur ulang gitu, Mbak. Nah, suatu proses daur ulang sehingga
sel-sel tubuh kita tuh mengalami suatu efisiensi. Jadi kita ini misalnya sih Mbak Alia ya pakai mobil bensinnya sedikit gitu ya, kan tubuh akan melakukan Mbak Alia akan melakukan efisiensi dengan cara apa? Mengurangi AC-nya gitu ya, jalannya juga nggak boleh cepat-cepat. Nah, tubuh itu juga melakukan hal yang sama ternyata Mbak. Jadi autofagi ini adalah dia memakan barang-barang atau protein-protein atau bahan-bahan di dalam sel tubuh kita itu untuk dimakan dan akhirnya nanti akan dihancurkan dan akhirnya pada endpoint-nya dia akan membentuk asam amino yang baru. Jadi ini sebenarnya betul lah ada kaitannya gitu ya dok ya, kalau seandainya berpuasa dengan tampilan awet muda dan juga pastinya untuk kesehatan ya pemirsa ya. Karena kita mampu melakukan regenerasi. Regenerasi itu ya dok ya, baik kalau begitu dokter. Jadi kita jeda kembali nggak apa-apa ya dok nggak ya. Apa-apa, ya. Pemirsa kami akan jeda kembali, nanti setelah saya kembali akan membacakan lagi nih. Kayaknya akan menjadi WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Tetap di Sehat Pagi. Terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang saya mau menyapa dulu ada Bapak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang dari Semarang ini dokter. Nah, jauh ya. Bertanya, dok ada pendapat katanya kalau umpamanya obat anti nyeri untuk otot kram itu tidak baik, efeknya itu untuk autoimun dan bisa berakibat cepat tua dokter. Apakah itu betul atau tidak? Terus ada nggak gantinya obat anti nyeri gitu ya dokter? Dan yang terakhir, agar imunitas tubuh tetap dapat terjaga, itu mohon sarannya. Silahkan Dokter Dedi, mungkin bisa dijawab singkat saja karena waktu kita 5 menit dok. Iya, silahkan dok. Baik. Jadi sebenarnya obat penghilang nyeri itu ada jenis-jenis banyak ya. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalnya ada pasien dengan kecenderungan untuk terjadi autoimun gitu ya, atau sudah menderita autoimun, itu tentu harus memang dikonsultasikan oleh dokter ya. Karena dengan begitu akan dipilihkan obat yang lebih aman supaya tidak mencetuskan proses autoimun itu terjadi. Jadi banyak beberapa pilihan obat yang sebenarnya bisa diberikan ya. Ya, jadi jangan khawatir, asal ya itu tadi konsultasinya pada dokter yang bersangkutan. Biasanya pasien autoimun itu sudah punya dokter yang memang khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi memang benar ya dok ya, katanya itu bisa bikin penuaan dini ya dok ya dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk, terutama ini tadi pertanyaannya untuk anti nyeri gitu. Iya. Sebenarnya obat anti nyeri itu sendiri kan dia meredakan proses inflamasi. Ya. Jadi kalau itu anti nyeri tidak diberikan secara berlebihan, ya tentu kalau yang berlebihan itu semuanya nggak akan bagus ya. Oke gitu ya dok ya. Jadi kalau pada kondisi di mana memang pada fase yang akut itu untuk perlu diberikan anti nyeri ya akan dokter berikan, tapi tidak akan terus dengan pemberian itu akan berjangka panjang ya. Biasanya kita buat stop dulu, diperlukan kalau memang ada keluhan lagi begitu. Dok, tips nih tadi Pak Bambang juga minta tips supaya imun tubuhnya terjaga. Ini juga terkait dengan proses penuaan dini juga ya dokter Media. Silakan dok, kasih tipsnya apa nih? Bukan buat Pak Bambang aja tapi buat kita semua dokter. Iya, baik. Jadi tipsnya ini sebenarnya banyak ditemukan di keseharian kita. Tapi kita itu jarang melakukan dengan baik Mbak. Salah satunya yang pertama adalah perlindungan itu tadi yang saya bilang. Perlindungan tubuh itu harus dijaga ya. Jadi kalau misalnya kita outdoor kegiatan di luar ya gunakanlah perlindungan untuk sel imun kita supaya tetap baik, tetap utuh. Itu diberikan pelembab ya supaya tidak kering ya. Ya pelembab itu kan disesuaikan dengan jenis kulitnya. Terus sunblock. Sunblock itu ada tipenya, ada UVA, UVB itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, jadi perlindungan itu harus dari luar kita atasi sendiri ya. Kita harus melakukan sendiri gitu ya. Walaupun ada kadang orang itu ada sunblock belum tentu dipakai. Iya, ya itu seperti itu. Itu perlindungan yang luar ya Mbak ya.
Terus yang untuk di dalam sendiri ya tentunya nutrisi, Mbak. Nutrisi itu saya tadi kan udah bilang imunonutrisi. Sebenarnya banyak imunonutrisi yang harus dipakai supaya nanti mencegah proses peradangan itu tadi yang akhirnya ujungnya kulit menjadi menua ya, atau mungkin fungsi-fungsi tubuh akan menjadi terlihat tua. Terus yang ketiga kita harus menghindari stres yang tadi dibilang, itu tipsnya. Jadi kita harus bisa memanajemenkan. Kalau misalnya lagi ada problem atau apa ya kita harus healing. Ya kita rekreasi dan sebagainya, itu menurunkan stres. Baik kalau begitu. Dokter Dedi, kalau seandainya ada pemirsa di rumah ya yang ingin datang berkonsultasi langsung nih dengan Dokter Dedi. Dokter Dedi ini bisa dicari di mana, dokter? Silakan Dokter Dedi. Iya. Begini Mbak Ailia, saya ini kebetulan dosen Mbak di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma Surabaya. Jadi saya selain dosen, saya juga punya kerja di luar yang untuk klinik gitu ya Mbak ya. Jadi saya nanti kalau misalnya mau ketemu bisa di tempat saya kerja di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma di Departemen Patologi Klinik, subdivisinya imunologi ya Mbak ya. Baik. Jadi nanti monggo kalau misalnya ada yang sana ya Dok ya. Sana ya. Baik kalau begitu Dokter Haji Dedi Hartanto, dokter praktisi imunologi dan anti-aging. Terima kasih banyak Dokter Dedi. Terima kasih untuk juga waktunya Mbak. pada pagi hari ini. Sama-sama. Forever young ya Dok ya. Oh iya, selalu ya. Sehat selalu Semangat. ya Dok. Semangat ya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Iya, terima kasih ya pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Hindari stres dan makan harus seimbang. Itu kayaknya 2 kunci yang bisa dilakukan ya dalam waktu dekat ini untuk menjaga imun tubuh dan pastinya mencegah penuaan dini. Lancar terus puasanya, sehat selalu. Alia Renomas pamit, sampai jumpa. Ya Dok,